Rocky, kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, Bung Rocky, berkaitan dengan perkembangan dan situasi politik di dalam negeri, karena ternyata tahun politik datang lebih awal dan kelihatannya memang sedang jadi tren ya, kelihatannya setidaknya sampai kemarin berpelukan gitu, seperti teletabis itu kemarin antara Mbak Puan dengan Pak Surya Paloh ya, sebelumnya Fadil Imron dengan Sambo, tetapi mudah-mudahan saja pelukannya antara Mbak Mega dengan Pak Surya Paloh itu bukan pelukan seperti antara Fadil Imron dan Verdi Sambo. Ya, ini pelukan yang belum lengkap. Harusnya yang berpelukan itu Pak Surya Paloh dan Ibu Mega, itu baru lega, kan begitu. Orang mau nunggu senyum sumringah dari Ibu Mega di depan publik setelah berpelukan dengan Pak Surya Paloh, atau paling nggak bersalaman secara hangat, kan itu belum terjadi tuh. Jadi ini mengirim sinyal aja tuh, dan orang lalu tiba-tiba mengambil kesimpulan, wah itu Nasdem sudah terbujuk oleh Ibu Mega, atau Ibu Mega akhirnya bisa dibujuk oleh Nasdem. Itu semua agak palsu, karena tetap ini soal elektabilitas itu, bahwa demi pragmatisme politik akhirnya Ibu Mega mengalah, mungkin melihat wah kok partainya turun terus, drop terus elektabilitasnya tuh dari segi presiden ya, karena Mbak Puan nggak pernah tumbuh di atas ya mungkin 2%, 3% itu dalam elektabilitas. Demikian juga Pak Surya Paloh ada frustrasi juga, karena kan kita baca survei Nasdem itu turun terus karena nggak jelas mau nyalonin siapa kan. Jadi koktail efek dari pertemuan kemarin itu diharapkan menaikkan porsi dari dua partai itu, tetapi sebetulnya juga bisa menurunkan lagi, karena pemilih utama PDIP mungkin menganggap enggak, jangan Anies dong, Anies itu jauh sekali dari tradisi PDIP itu yang terbuka, kan Anies dikondisikan dia diasuh oleh Muslim dan bukan Jawa, dia Arab, kan semua itu narasi yang dikembangkan sekarang, dan kita bisa duga bahwa PDIP justru akan terpuruk suaranya kalau Anies dimasukkan ke situ. Kaum nasionalis menganggap ya Anies bukan nasionalis gitu, dia lebih dekat dengan Islam dalam politik identitas yang kita bahas kemarin tuh. Demikian juga pemilih Nasdem menganggap ya kenapa Puan. Nanti banyak tokoh-tokoh Nasdem yang merasa wah itu kita nggak akan dapat suara kalau Puan yang dimajukan. Jadi bisa juga menyandingkan Anies dan Puan, itu dua-duanya efeknya negatif baik bagi Nasdem maupun bagi Ibu Mega. Tapi udah biar aja kita lihat kekonyolan ini, karena dari awal juga Nasdem ragu-ragu untuk memilih Anies, Ganjar atau Andika tuh. Nah, kelompok Ganjaris di Nasdem juga langsung pasang posisi, wow ini berbahaya dong gitu. Mainan kita itu kan ini banyak faksi juga di dalam PDIP yang menganggap wah itu Anies nggak bisa tuh, kurang bisa dipercaya, kira-kira begitu, lebih baik langsung Ganjar kan, karena Ganjar pasti langsung dapat restu dari Presiden Jokowi itu. Kalau Anies ya itu masih ada pertentangan personal atau soal-soal di balik itu. Jadi kekacauan itu terjadi sekali lagi karena desain politik kita mewajibkan orang buat berkoalisi. Walaupun ini partai-partai sudah terdaftar sebagai peserta pemilu, tapi masih diwajibkan berkoalisi itu. Ini ajaibnya begitu. Udah mau masuk pertandingan tapi masih dicari partner koalisi, ngapain? Sendiri-sendiri aja. Ya. Itu. Ya, saya mau membaca itu kemarin statement dari Wakil Ketua kalau tidak salah ya, Ahmad Ali, yang dia menyatakan itu terbuka kemungkinan untuk memasangkan Anies dengan Puan begitu ya, dan Pak Surya Paloh sebelumnya juga menyatakan sekarang tiba-tiba masuk radar bahwa kan kemarin sudah, ini bahasa politisi ini yang saya kagumi, kemarin kan sudah menentukan ada 3 calon yang akan diusung, tiba-tiba sekarang begitu Puan datang masuk dalam radar, nanti siapa nggak tahu siapa datang lagi akan masuk dalam radar, itu yang terjadi kebingungan. Padahal saya paham ini seperti Anda sebutkan tadi, ini faktor kotel efek ini kan memang sangat penting ya dalam soal pemilu ini, di mana partai-partai yang mengusung seorang figur berharap dapat limpahan ekor jasnya gitu ya, kotel efeknya gitu ya. Tapi kan kalau kemudian begitu Puan datang, ya tentu saja teman-teman yang tadinya berharap Anies Baswedan menjadi kotel efek dari Nasdem itu nggak dapat. Tapi sebaliknya juga saling membunuh nih. Saya mau bisa membayangkan gitu ya. Ini mungkin kalau Anda biasanya paling bisa menjelaskan reaksi kimianya gitu ya. Ini antara misalnya positif dengan positif itu, atau negatif dengan negatif gitu ketemu. Saya nggak begitu paham, Anda bisa jelaskan. Tapi dampaknya bisa meracuni gitu satu dengan yang lainnya.
Ya itu yang namanya dalam kimia terjadi aglutinasi gitu. Jadi membengkak akhirnya, bukan justru mencair lalu menambah volume dari tabung kimia itu, tapi dia membengkak, membeku aja kan. Jadi semacam pembekuan darah jadinya tuh, aglutinasi itu, bukan aglomerasi itu. Jadi sekali lagi kita lihat satu keadaan di mana orang mungkin anggap oke, kalau begitu lapaknya Nasdem itu belum ditutup, masih dibuka semua itu kan. Nanti bikin konvensi baru aja, oh udah masuk dalam radar. Semua dimasukin dalam radar. Lalu apa fungsi dari radar? Radar itu gunanya untuk menapis mana yang boleh masuk, mana yang enggak. Ini kok semua masuk dalam radar. Lalu orang nggak bisa bedain tuh mana bintang jatuh, mana planet, mana pesawat. Lalu tabrakan di depan radar semuanya kan. Kan itu soalnya begitu tuh. Tapi sekali lagi ini tontonan yang enak aja karena kebingungan politik. Jadi kita sebagai analis kita cuma bisa wah enak betul nih apa. Ada tontonan kebingungan politik. Semua orang saling karena lagi hanyut sama-sama pada ketidakpastian. Lalu cari batang pisang atau kaleng bekas untuk dipegang sebagai cara untuk menghindari hanyut itu. Ini soalnya tuh. Jadi kekacauan itu disebabkan karena ketiadaan figur yang betul-betul percaya diri dan punya moral standing yang kuat. Semua yang dipamerkan di baliho itu kan punya komorbid. Jadi di antara orang yang komorbid mau sehat, yang nggak bisa sama-sama bisa saling menularkan. Ya. Oke. Tetapi gini, ini kan memang bukan safari pertama, bukan namanya safari, pasti terlakukan kunjungan. Ini akan dilanjutkan dengan kunjungan ketemu partai lain. Tapi mengapa ya, Bung Rocky, yang dipilih untuk kunjungan pertama itu Nasdem gitu? Padahal seperti Anda sebut tadi, bahkan saya juga jadi teringat kemarin dalam forum di EPR itu antara Pak Surya Paloh dengan Bu Mega itu masih belum menunjukkan sinyal keakraban gitu. Ya, kalau kunjungan pertama ke Pak SBY pasti orang ngakaknya lebih kencang tuh PDIP. Datang ke Cikeas ya udah. Itu kan itu soalnya tuh, bahwa akhirnya oke, mungkin dianggap yang paling potensial untuk dibujuk itu Nasdem karena Anies ada di situ. Tapi Anies sendiri juga merasa mungkin ya cocok nggak cocok, kasih kepastian dulu, saya nggak punya 20% itu. Dan masyarakat sipil saya juga menuntut Anies ucapkan kalau Anda mau jadi presiden tolak 20%. Kalau nggak saya beroposisi pada Anda loh. Karena ini soal harga integritas Anda. Anda digambarkan sebagai gubernur yang berintegritas, punya suksesi. Tapi kemudian Anda pro 20% itu. Yang ngapain saya pilih Anda? Kan itu kejujuran saya akan ucapkan itu bahwa Anies mesti terangkan bahwa Nasdem lakukan judicial review tuh. Masih banyak waktu tuh, atau ada sinyal kuat bahwa mereka menolak 20%. Kan mestinya itu kan. Jadi Anies jangan sampai juga masuk dalam pragmatisme yang konyol semacam ini hanya karena sesuatu. Di belakang nanti orang akan persoalkan, oh ternyata Anies itu sama juga nilai pragmatismenya atau bahkan oportunismenya. Karena langsung lihat, oh kalau dengan Puan, Nasdem dan PDIP selesai nih. Gue presiden, Puan wakil presiden, atau sebaliknya bahkan. Itu konyolnya. Itu kan orang sekarang, apalagi milenial, dia mau lihat kejujuran itu. Kebersihan di dalam politik itu soalnya tuh berat memang buat Anies, tapi ya itu dia teman saya juga, tapi ya biasa aja, saya kalau kita tegur menegur kan bagus juga. Saya kira tradisi itu yang harus kita lakukan, bukan kalau ada seorang teman benar salah kita lindungi gitu, sementara orang lain benar nggak benar tetap kita hajar juga, itu kan bukan tradisi yang bagus. Nah, etika itu yang mau kita ucapkan menjelang pemilu 2024, orang ingin lihat bahwa itu pemilu terakhir yang mungkin kasakusupnya masih ada. Tetapi sekaligus itu pemilu pertama untuk memperlihatkan bahwa ke depan kasakusuk politik itu harus dihentikan karena etika politik mesti kita majukan. Nah, siapa yang mau kampanye itu? Ya pasti mestinya Anies kan? Kan Ganjar nggak mungkin kampanye itu karena dia udah melanggar etika dari awal itu. Jadi Anies yang ada di front line itu justru harus promosikan public ethics atau democratic imperative ethics itu. Dan itu yang dipelajari oleh Anies bertahun-tahun dalam studi dia, dalam pengalaman dia berorganisasi. Kan sayang seluruh reputasi Anies sebagai orang yang berprinsip di dalam hidup, terutama dalam memajukan demokrasi itu batal hanya karena manuver-manuver konyol dari Nasdem dan PDIP misalnya. Oke, tapi kita bisa membayangkan ini, begitu banyak sekali sebenarnya tokoh-tokoh potensial gitu ya, karena sistem politik kita itu jadi menghalangi mereka
Dan yang terjadi akhirnya kita ya dapatnya figur-figur yang seperti kita rasakan seperti sekarang ini gitu. Ya banyak orang yang mulai menelpon saya tuh, Rock jangan terlalu kenceng dong dengan FNN kan, paling nggak adalah yang kita nggak bisa itu. Kita udah kampanyekan 0%, masa kita tiba-tiba bilang oh kalau begitu 0,1 boleh atau 2,3% boleh, nggak bisa. Itu kita ingin demokrasi itu dimulai dari awal dengan kebersihan kompetisi itu idealnya begitu tuh. Jadi nggak usah takut lah nggak jadi presiden, tapi orang akan lihat oke, ada seseorang yang betul-betul teguh pada pendiriannya. Kalau Anies lakukan satu kampanye political ethics bahwa 0% itu adalah fasilitas pertama untuk membenahi bangsa ini, maka partai lain juga akan cemas kalau dia nggak ucapkan itu, bisa-bisa Anies dipilih secara aklamasi oleh publik kan tanpa melalui pemilu. Itu bisa terjadi tuh. Jadi Anies memimpin perubahan politik tanpa melalui lembaga-lembaga partai, itu bisa terjadi. Apalagi situasi Indonesia itu rentan secara ekonomi, rentan secara politik, rentan secara kompetisi militer global, dan orang ingin lihat sesuatu yang sedang berlangsung. Bayangkan misalnya tiba-tiba Pak Andika menyambut Anies, oke, saya juga sebagai warga negara dan TNI udah bikin kajian bahwa 0% itu yang memungkinkan negara ini bersih. Jadi kita ingat kembali bagaimana sekuat TNI di tahun 65 itu jadi tanking untuk menghasilkan Indonesia yang berdemokrasi itu. Jangan lupa demokrasi Indonesia itu juga bagian dari studi-studi di Seskuat di awal Orde Baru itu, dan tokoh-tokoh politik yang datang dari kalangan akademisi bersama-sama dengan TNI itu mencoba yang disebut era baru. Itu semua pikiran-pikiran moderat dan pikiran terbuka dari kalangan TNI. Dan kita tahu Pak Andika itu pernah menjabat komandan studi itu, ya. Apa istilahnya tuh? Iya itu yang saya juga ya. Bandung ya, tiba-tiba Kodiklat apa-apalah. Ya. Dan itu pasti di ruangan Pak Andika itu penuh dengan buku tentang demokrasi. Nah bayangkan misalnya terjadi kolaborasi Andika dan Anies itu AA jadinya, dan atau AA plus itu. Tiba-tiba orang merasa ya nggak perlu pemilu, kita perlu aja kepastian bahwa ada yang akan memimpin. Lalu terjadi pergeseran politik, lalu muncullah pasangan itu. Ini bagian yang mesti kita analisis karena FNN mendorong perubahan politik berbasis etika politik, kan itu poinnya. Ya, oke. Pertanyaan yang sama memang saya disampaikan juga kepada saya. Dalam posisi siapa calon presidennya FNN? Saya kira tetap saja kalau ditanya soal itu, calon presidennya adalah dasarnya akal sehat, gitu ya. Nah itu, jadi masuklah kita pada satu fase baru. Semua orang berupaya untuk membayangkan Indonesia yang modern, yang bersih. Tapi akhirnya orang menganggap, oke, kita sementara pragmatisme dulu dia. Enggak bisa itu. Pragmatisme itu justru yang akan membatalkan kembali mimpi tentang Indonesia yang bersih itu. Dan saya kira dengan begitu kita tetap saja posisi kita adalah 0%. Kembali selalu pada prinsip pertama etika politik, kompetisi harus dimulai dari garis start yang sama. 0%. Yes, oke, thank you, Bung Rocky. Yo.